Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 68 ayat 20. Mazmur 68 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, "Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita." Ada beberapa orang yang berkata pada saya, bagaimana supaya bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita di masa depan? Bukankah enak kalau kita tahu situasi yang terjadi di masa mendatang, sehingga kita tidak salah melangkah? Bahkan ada yang pernah bertanya pada saya, tolong doakan, kira-kira apakah saya bisa bekerja di tempat A? Ada juga yang menyampaikan, tolong tanyakan ke Tuhan, apakah dia jodoh saya atau bukan. Saya sempat berpikir, iya, enak juga kalau kita mengerti apa rencana Tuhan bagi kita 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun mendatang. Kita akan nyaman kalau berjalan dan tidak salah melangkah. Benarkah demikian? Ternyata tidak demikian juga. Mari perhatikan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Dia menanggung kita hari demi hari. Jadi setiap hari Tuhan itu menyertai dan menjamin langkah hidup kita. Penyertaan Tuhan itu harian. Artinya setiap hari penyertaan Tuhan akan terus diperbarui dan dilakukan dalam hidup kita. Dia memang bisa menyatakan hal yang ada di depan kita, yang akan terjadi di masa mendatang. Tapi sifatnya hanya preview atau gambaran. Seperti orang kalau nonton film di bioskop. Biasanya ada previewnya atau ekstranya terlebih dulu sebelum kita menonton tayangan yang aslinya. Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan tentang situasi di depan yang akan dia alami. Ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Namun apa sesungguhnya yang terjadi? Dia pun tidak tahu dan tidak paham. Oleh karena itu, dia jalani hidup dalam rencana Tuhan hari demi hari. Coba misalnya saja, apa yang dinyatakan Tuhan pada Yusuf terlalu detail. Apakah tidak malah menakutkan? Tiba-tiba saja dia mendapatkan pernyataan Tuhan, kamu nanti akan jadi pemimpin. Tapi sebelumnya, kamu akan dibuang ke sumur oleh saudara-saudaramu, lalu dijual ke Mesir sebagai budak, kemudian difitnah, dan dimasukkan penjara selama beberapa tahun, sebelum akhirnya jadi penguasa di Mesir. Bagaimana kira-kira reaksi Yusuf? Menurut saya pasti tidak akan mau. Lebih enak tinggal di rumah saja, bersama ayahnya, sebagaimana biasanya. Daud pun hanya menerima preview, berupa nubuatan dari Nabi Samuel bahwa dia akan menjadi seorang raja nantinya. Misalnya saja dia mendapatkan pernyataan secara jelas dan detail. Apakah akan menarik? Belum tentu juga. Kamu nanti akan jadi raja, tapi sebelum itu kamu akan dikejar oleh mertuamu sendiri, yaitu Raja Saul. Istrimu akan diserahkan pada orang lain, dan kamu akan jadi orang gila di Filistin. Setiap hari hidupmu akan dikejar-kejar oleh ribuan tentara Israel karena diperintahkan oleh Raja Saul. Menurut saya, belum tentu Daud akan mau jadi raja. Lebih enak jadi warga biasa, menggembalakan domba, hatinya tenang, hidupnya nyaman. Dalam kehidupan kita juga demikian. Pernyataan Tuhan berupa mimpi, suara Tuhan, atau penglihatan atas hidup kita, itu sifatnya hanya preview. Gambaran. Misalnya Anda berdoa, lalu mendapatkan gambaran tentang pasangan hidup Anda. Apakah menyenangkan bila mendapatkan hal-hal yang detail? Kamu akan menikah, tapi nanti pasanganmu itu satu kali akan mudah marah ke kamu. Dia akan dipecat dari perusahaannya, dan hidup kalian tidak akan menyenangkan selama beberapa lama. Bisa juga, nanti satu kali pasanganmu akan kecelakaan, anak kalian hidupnya berantakan, dan sebagainya. Kita tentu tidak akan mau menikah kalau mengetahui bahwa di masa mendatang
akan terjadi seperti itu. Kita tahu, sadar dan paham benar bahwa rencana Tuhan itu indah. Namun demikian kita tetap menyadari bahwa perjalanan hidup tidak selalu mulus. Berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak seperti dongeng yang semuanya aman, jalan di karpet merah tanpa hambatan, tidak. Tentu akan ada hal-hal tertentu yang membuat ada saja rasanya kok tidak menyenangkan. Tapi hasil akhirnya itu indah. Oleh karena itu, nikmati saja perjalanan bersama dengan Tuhan itu hari demi hari. Kita boleh mengerti apa situasi yang ada di depan, meskipun sifatnya hanya gambaran. Saya pun beberapa kali mendapatkan pernyataan Tuhan tentang situasi dan kondisi yang ada di depan saya. Namun ada banyak hal yang Tuhan rahasiakan, sehingga saya tidak mengerti detailnya bagaimana. Saya hanya menjalani saja apa yang menjadi bagian saya hari demi hari. Belasan tahun lalu, saya ingat tahun 2001, berarti sudah 20 tahun berlalu. Saya berdoa di Bukit Doa Immanuel di Prigen, Jawa Timur. Saya mendapatkan pernyataan Tuhan bahwa setelah lulus SMA, saya harus mengambil pendidikan sebagai guru. Jelas sekali, karena waktu itu saya sedang bingung. Tuhan, ini lulus SMA, saya mau kuliah apa? Namun apakah saya perlu tahu nantinya saya menjadi guru di mana, mengajar apa, dan tingkat kelas berapa? Hal itu yang menjadi rahasia Tuhan bagi saya. Saya tidak perlu mengetahuinya di awal. Saya ikuti saja apa yang harus saya kerjakan. Saya mendaftar di UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian diterima di salah satu perguruan tinggi negeri tentang pendidikan, yaitu UNESA. Kemudian saya lulus dan akhirnya saya menjadi guru di salah satu sekolah. Setelah saya menjalaninya, saya baru bisa melihat ke belakang. Ternyata saya sedang menggenapi nubuatan di waktu yang lalu. Sekali lagi, rencana Tuhan memang indah dan penuh dengan kegemilangan. Ya, amin. Saya pun percaya. Namun begitu, kita perlu melewati berbagai rintangan, halangan, dan sesuatu yang tidak menyenangkan, sekaligus menyakitkan. Kalau ada hamba Tuhan yang ngomong bahwa jalan dengan Tuhan tidak ada halangan, tidak ada rintangan, mohon maaf, pernyataannya perlu dikoreksi lagi. Adapun banyak hal yang terjadi, diizinkan Tuhan sebagai proses untuk mendewasakan manusia rohani kita, supaya hari demi hari makin berharap pada Tuhan. Tuhan menanggung kita hari demi hari, supaya kita setiap hari makin belajar berharap dan mengandalkan Tuhan. Bukankah setiap hari punya kesusahan sendiri? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau penyertaan Tuhan itu bulanan atau tahunan, kita langsung tahu apa yang terjadi. Sepanjang 1 bulan atau sepanjang 1 tahun, bahkan sepanjang tahun-tahun berikutnya, kita tahu semua yang akan terjadi. Maka kita tidak perlu berdoa setiap hari. Buat apa? Kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Mari belajar untuk mengikut Tuhan setiap hari. Belajar mendengar suaranya, belajar mengikuti tuntunannya, dan belajar untuk taat kepadanya. Kalau hari kemarin kita sempat jatuh dalam kesalahan, sekarang saatnya untuk kita perbaiki. Bangun lagi, jalan lagi. Ikuti tuntunan Tuhan. Percayalah, masa depan kita aman di tangan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Pembelajaran yang baru yang boleh kami nikmati pada hari ini. Kami mau belajar untuk berjalan, mengikut rencana-Mu, mengikut kehendak-Mu, mengikuti rencana-Mu, rancangan-Mu hari demi hari. Kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu tidak pernah gagal. Kami yakin percaya rencana-Mu tidak akan pernah batal dalam kehidupan kami. Sekalipun yang kami hadapi di depan, ada banyak rintangan, ada banyak halangan. Tapi kami percaya, ketika kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, segala sesuatu itu akan bisa kami lewati. Karena Tuhan yang menuntun kami, yang menyertai kami, dan menguatkan kami. Dan pada akhirnya kami akan menikmati setiap janji Tuhan, menikmati setiap berkat Tuhan, menikmati setiap hal indah yang Tuhan sudah rencanakan dan sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
kiranya tergenapi rencana Tuhan atas hidup setiap kami. Dan kami boleh kuat menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat mengalami tuntunan Tuhan hari demi hari. Salam dari saya, Ogi Raharjo dari Mitspa Misteri. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.